Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Khairinisa dengan NIM 230801000017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan konsep penilaian di PAUD dan implementasinya, pengertian, tujuan, prinsip, alat, teknik, prosedur penilaian PAUD. Pengertian pengembangan konsep penilaian di PAUD dan implementasinya. Pengembangan konsep penilaian di PAUD bertujuan untuk mendukung perkembangan optimal anak pada masa Golden Age, yaitu periode penting dalam kehidupan anak usia dini. Penilaian ini berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada anak agar mereka dapat berkembang lebih baik pada masa Golden Age. Pendidikan harus berfokus pada perkembangan aspek-aspek penting seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan kreativitas melalui pendekatan yang sesuai atau developmentally appropriate practice atau DAP. Asesmen di PAUD yaitu sebuah tingkat pencapaian perkembangan. Aspek yang dinilai bisa terkait pada sebuah proses perkembangan anak, bukan hasil belajar yang ditunjukkan. Penilaian dilaksanakan untuk mempersiapkan proses dari aktivitas belajar mengajar yang membutuhkan suatu tahapan dari perkembangan dan kebutuhan anak. Menurut Jaya 2019, penilaian autentik ini mempunyai suatu tujuan, yaitu proses evaluasi dari kemahiran anak pada suatu bidang. Artinya anak bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuannya dan kemahiran atas sebuah keterampilan pada aspek penilaian yang original. Penilaian yang dilakukan secara original diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang tepat dan akurat untuk mengembangkan produktivitas dan kualitas dari program pendidikan. Menurut Adinda dan Wahyuni tahun 2020. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses perkembangan anak selama periode waktu tertentu. Selain itu, penilaian juga mencakup evaluasi aspek-aspek penting seperti agama dan moral, motorik, kognitif, mental, bahasa, sosial emosional, dan kreativitas. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu, penilaian juga mencakup evaluasi aspek-aspek penting seperti agama dan moral, motorik, kognitif, mental, bahasa, sosial emosional, dan kreativitas. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan pengembangan konsep penilaian di PAUD dan implementasinya. Itu ada 4. Yang pertama, memperoleh informasi terkait pertumbuhan dan perkembangan yang telah diperoleh oleh anak atau yang telah dicapai oleh anak selama proses pelaksanaan pendidikan di PAUD. Yang kedua, menggunakan berbagai informasi yang diperoleh sebagai feedback atau umpan balik bagi anak yang telah menempuh pembelajaran serta bisa meningkatkan
sebuah pelayanan yang berkaitan kepada keterampilan sikap, pengetahuan, dan berkembang secara maksimal. Yang ketiga, memberikan sebuah informasi kepada wali bisa dilakukan murid terkait hal-hal yang di lingkungan keluarga yang tepat terkait terkait proses pembelajaran agar ketika di sekolah dan di rumah memiliki kesinambungan. Dan yang terakhir, memperoleh sebuah petunjuk bagi semua relasi secara berkesinambungan untuk ikut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara maksimal. Selanjutnya ada prosedur penilaian PAUD. Itu ada 5. Yang pertama, merencanakan penilaian atau indikator apa yang akan dilihat. Yang kedua, mengumpulkan data dengan observasi, dokumentasi, portofolio. Yang ketiga, menganalisis data atau membandingkan perkembangan anak dengan indikator perkembangan. Yang keempat, mencatat hasilnya secara sistematis. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil kepada orang tua dan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian, itu ada 4. Yang pertama, mendidik penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal. Yang kedua, otentik penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, objektif penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Dan yang terakhir, akuntabel penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada alat penilaian PAUD. Itu ada 4. Yang pertama, observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua, aneka rekaman atau catatan anekdot, checklist, rekaman karya anak. Yang ketiga, portofolio, kumpulan hasil karya anak. Yang keempat, penilaian untuk kerja atau menilai aktivitas nyata anak. Selanjutnya ada teknik penilaian PAUD. Itu ada 5. Yang pertama, observasi terstruktur, yaitu mengamati perilaku spesifik dalam situasi tertentu. Yang kedua, wawancara, yaitu bertanya langsung kepada anak atau orang tua. Yang ketiga, checklist perkembangan, yaitu mencatat capaian indikator. Yang keempat, anekdot, yaitu menulis kejadian penting saat anak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, penilaian karya anak, yaitu menganalisis gambar, tulisan, atau hasil kegiatan anak. Kesimpulannya, pengembangan konsep penilaian di PAUD merupakan suatu proses yang penting untuk memantau kemajuan anak dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip, alat, dan teknik penilaian yang tepat. Guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk mendukung perkembangan anak-anak usia dini dan meningkatkan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, penilaian di PAUD harus dilakukan dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan berfokus pada kebutuhan dan keunikan setiap anak. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.